Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran kimia. Insya Allah hari ini adalah materi yang terakhir dari senyawa hidrokarbon ya, terkait isomer. Di sini kita akan belajar terkait isomer alkana, alkena, dan alkuna. Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, untuk alkana terdapat isomer rantai, yakni isomer yang terjadi karena letak cabang pada rantai utama yang berbeda. Misal di sini kita memiliki rumus molekul C4H10. Ternyata dari rumus molekul ini kita bisa membuat beberapa rangkaian struktur. Kita bisa membuat bentuk menjadi normal butana ya. Seperti ini, jumlah C-nya ada 4. Ingat ya, tadi isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama tapi strukturnya berbeda. Nah, di sini kita yang pertama bisa membuat struktur butana atau normal butana dengan rantai lurus tanpa ada cabang, makanya namanya normal butana. Kemudian kita bisa buat lagi bentuk yang lain dengan cara memotong alkil entah di kanan atau di kiri terserah. Kita coba yang kanan, kemudian kita taruh pada atom C yang nomor 2. Nah, pada atom C nomor 2 ini sekarang yang awalnya hanya 2 sekarang menjadi 1 karena dia ketambahan ikatan dari bawah sehingga hanya berkurang ya, karena atom C maksimal mengikat 4. Inilah yang dimaksud isomer rantai ya. Rantai itu karena perbedaan yang terjadi pada letak cabang meskipun sama-sama memiliki rumus molekul yang sama seperti ini. Jadi sekarang namanya menjadi 2 metil propana. Yang alkena itu ada 3 isomer, yakni isomer posisi, isomer rantai, dan isomer geometri. Isomer posisi terjadi karena letak lengkap pada rantai utama yang berbeda. Misal kita lihat poin 1 dan poin 2. Di sini letak ikatan rangkapnya ternyata berada di atom C nomor 1. Sedangkan yang poin 2, letak ikatan rangkapnya berada di atom C nomor 2. Kalau strukturnya berbeda otomatis namanya berbeda. Ini 1 butena, terus ini bawahnya 2 butena. Poin 1 dan poin 2 masuk pada isomer posisi ya. Letak ikatan rangkap. Sekarang yang poin 3 ini masuknya isomer rantai ya, terjadi karena letak cabang pada rantai utama. Jadi ada cabangnya. Nah, di sini kita bisa mencoba dengan memotong salah satu alkil, yakni yang kanan kita tempelkan pada atom C yang nomor 2, jadinya di bawah ini ya. Sekarang yang awalnya tadi ada sekarang hanya hilang karena atom C maksimal mengikat 4 ya. Jadi kanan 2, bawah 1, kiri 1. Namanya berubah jadi 2 metil 1 propena ya. Ini ketiga komponen ini memiliki rumus molekul yang sama meskipun bentuknya berbeda. Terus ada pula isomer geometri, terjadi karena perbedaan kedudukan gugus yang sejenis yang diikat oleh atom C. Jadi ini loh yang dimaksud gugus itu, CH3, CH3. Ini gugus yang sejenis kan. Nah, dikatakan cis ketika kedua gugus yang sama ini sama-sama berada di posisi atas, kiri atas, dan kanan atas, atau berada di posisi kiri bawah dan kanan bawah ya. Setelah itu, setelah kita melihat gugusnya, kita beri penomoran begitu. Ternyata ada 4 atom karbon, berarti kan namanya butena. Ini rangkapnya ada di nomor 2 sehingga penamaannya menjadi cis 2 butena. Sedangkan untuk posisi trans itu terjadi ketika gugusnya ini berada pada arah yang berlawanan, berseberangan. Bisa di kanan atas dan kiri bawah, bisa di kiri atas dan kanan bawah, terserah. Yang penting berseberangan. Terus jumlahnya sama-sama 4, berarti namanya tetap butena. Ikatan rangkapnya berada di nomor 2, berarti nanti namanya trans 2 butena. Gitu ya. Kemudian yang terakhir isomer alkuna ini ada 2, yakni isomer posisi dan isomer rantai. Posisi tadi sama seperti yang tadi ya pada alkena. Di sini hanya letak ikatan rangkapnya yang berbeda. Di nomor 1 maka namanya menjadi 1 pentuna. Terus bisa digeser lagi ke sampingnya menjadi 2 pentuna seperti itu.
Kalau ini digeser lagi ke kanan, ke sebelah sini, misal ya, namanya akan tetap 2 pentuna, 1, 2 gitu ya, misal, terus 3, 4, 5. Karena kita menghitung atom C-nya yang terkecil itu yang paling dekat ikatan rangkap gitu. Terus ini yang terakhir ini isomer rantai, karena cabangnya ya, letak cabangnya. Jadi kita bisa memangkas salah satu alkil. Kita misalkan yang dipangkas adalah alkil yang kiri, terus dimasukkan ke atom C yang di sini, yang nomor 4 di sini. Sehingga bentuknya seperti ini ya. Nah, namanya menjadi beda juga. Sekarang 3 metil 1 butuna. Gitu ya. Ini harusnya strip. Karena dia metilnya berada di nomor 3, ikatan rangkap 3-nya berada di nomor 1. Kemudian reaksi kimia pada senyawa hidrokarbon. Reaksi pada alkana yang pertama substitusi, yakni pergantian atom dalam suatu molekul dengan gugus halogen. Gugus halogen dalam tabel periodik itu terletak di golongan 7A. Masih ingat ya? Ada F, ada Cl, ada Br, ada I. Karena dia bentuknya gas, maka dia dalam keadaan diatomik. Diatomik itu bentuknya ada 2 atom, F2, Cl2, Br2, I2. Nah, berarti ini nanti suatu senyawa hidrokarbon akan direaksikan dengan salah satu ini, substitusi ini. Dengan substituen ini, kita ambil contoh Cl ya, Cl2, bentuk ikatannya menjadi Cl dan Cl. Terus ini kalau alkana kita ambil contohnya CH4, kita uraikan atomnya seperti ini. Nah, pergantian namanya substitusi berarti pergantian pasangan. Otomatis salah satu atom hidrogen dari yang sini akan putus, akan digantikan oleh Cl yang sebelah sini. Sedangkan Cl yang di sini ikatannya juga akan putus, sehingga salah satu komponen Cl-nya akan masuk ke dalam atom karbon yang sebelah kiri. Kalau di sini dilihat, ternyata yang putus adalah ikatan hidrogen yang atas. Ini putus, ini juga putus, nanti Cl masuk ke sini, terus yang hidrogen ini masuk ke kanan, sehingga pergantian pasangan ya. Nah, sekarang yang awalnya namanya metana menjadi klorometana karena ada Cl-nya. Terus ini HCl, asam klorida namanya. Yang kedua adalah eliminasi, yakni berubahnya ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Jadi kalau eliminasi kita lihat bentuk ikatannya aja ya. Yang awalnya tunggal sekarang rangkap. Ya, awalnya dia mengikat H sama Cl ya kan. Kemudian HCl-nya ini dikurangi, diambil gitu ya. Sehingga atom C yang awalnya tunggal sekarang menjadi rangkap. Karena apa? Dia memang maksimal harus mengikat 4 ya, mengikat 4. Yang awalnya di sini 4 tapi yang satu ikat H, sekarang nggak ada H, sehingga dia harus berubah menjadi rangkap. Sehingga atom C yang kiri dan kanan ikatan yang diikat itu berjumlah 4. Gitu. Terus reaksi pada alkena itu terdapat reaksi adisi, yakni terurainya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Berkebalikan dengan yang eliminasi ini tadi, yang tunggal menjadi rangkap, sekarang untuk adisi itu rangkap menjadi tunggal. Di sini ada 3 macam, yakni adisi hidrogen, adisi dengan halogen, dan adisi dengan asam halida. Yang pertama, adisi dengan hidrogen atau H2, berarti kita reaksikan suatu alkena dengan H2. Ini contohnya kita ambil etena ya. Etena rangkap 2 harus direaksikan dengan hidrogen. Nanti berarti salah satu ikatan hidrogennya putus, kemudian ikatan rangkapnya juga putus. Ketika putus, otomatis dia harus mengikat yang lain ya. Dia ikatan rangkap putus menjadi tunggal, otomatis nanti H yang ini putus masuk ke atom C yang kanan dan yang kiri. Jadilah seperti ini. Yang awalnya rangkap menjadi tunggal ya. Karena dia harus mengikat atom H, ketambahan atom H. Seperti ini. Ini namanya adisi dengan hidrogen. Yang kedua adalah adisi dengan halogen. Berarti golongan 7A tadi. Di sini etena direaksikan sama BR ya. Kalau ini hidrogen maka reaksinya sama H2, sedangkan kalau halogen itu reaksinya sama BR atau CL terserah. Ini berarti nanti ikatannya putus dulu, ini juga rangkapnya putus. Salah masing-masing BR akan masuk ke dalam atom C yang sebelah kiri dan kanan. Jadinya seperti ini ya. Terus yang terakhir adalah adisi dengan asam halida. Asam halida berarti harus ada unsur H dan ada unsur
dari halogennya, entah HCl, entah HBr, HI, HF. Ini akan berlaku hukum Markovnikov. Apa itu? Jadi nanti dia atom hidrogen akan masuk kepada atom C yang memiliki jumlah H lebih banyak. Yang gampangnya adalah yang kaya atom H akan semakin kaya. Nanti saya jelaskan ya. Karena ini kebetulan jumlah atom C yang kanan dan kiri itu sama-sama mengikat 2H. Jadi tidak begitu terlihat hukum Markovnikovnya. Nanti yang alkuna saya jelaskan. Ini dipotong dulu ya. HCl ikatannya, terus ini rangkapnya juga dipotong. Nanti hanya ini harusnya masuk ke atom C yang lebih banyak, yang mengikat lebih banyak H. Tetapi ini kebetulan atom C-nya yang kanan dan kiri itu sama-sama mengikat 2H. Jadi nggak masalah dia mau masuk yang atom C kanan atau yang kiri. Tapi kalau misal salah satu atom C-nya lebih banyak mengikat H-nya, berarti hanya ini masuk ke dalam atom C tersebut. Sedangkan Cl-nya masuk ke atom C yang sisanya, yang satunya. Ini jadi bentuknya seperti ini ya, yang awalnya rangkap menjadi tunggal. Nah, yang terakhir reaksi pada alkuna sama-sama adisi ya. Adisi hidrogen, halogen, dan asam halida. Ini nanti yang asam halida akan berlaku hukum Markovnikov juga. Adisi dengan hidrogen ini sama kayak tadi, sekarang etuna ya, rangkap 3. Terus bereaksi sama hidrogen, otomatis nanti rangkapnya 3 bisa menjadi lebih sederhana, yakni menjadi rangkap 2. Karena ketambahan H ya. Hanya ini nanti bentuknya kan H, ikatan H sama H, terus nanti putus ikatannya terus masuk ke dalam sini. Atom C yang sini, yang kanan dan kiri. Bentuknya seperti ini. Hal ini juga berlaku untuk halogen. Sini kita ambil contoh Br2, nanti masuk ke atom C yang kanan dan kiri. Sedangkan bentuk ikatannya yang rangkap 3 menjadi rangkap 2. Yang terakhir adalah adisi dengan asam halida. Nah, ini yang berlaku hukum Markovnikov. Ini kita lihat ya, HBr ini ikatannya putus dulu, kemudian hanya ini masuk ke mana gitu ya, masuk ke, nah yang diserang adalah yang memiliki ikatan rangkap ya. Jadi kalau ikatan tunggal ini tidak diserang, yang diserang adalah ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap 3 ini akan terputus menjadi ikatan rangkap 2. Kemudian kalian lihat jumlah atom C yang tengah ini kan tidak memiliki H, sedangkan atom C yang kiri ini memiliki 1H. Otomatis HBr ini hanya akan masuk ke atom C yang sebelah kiri karena dia sudah memiliki H. Yang kaya H akan semakin kaya, prinsip Markovnikov. Sedangkan Br nanti akan masuk ke dalam atom C yang satunya. Nah, jadinya seperti ini ya. Yang awalnya ikatan rangkap jadi tunggal, rangkap 3 jadi rangkap 2. Kemudian ini hanya masuk ke atom C kiri, Br-nya masuk ke atom C yang tengah. Seperti itu. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.